Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Piskiatu Zanah dari kelas 4803 dengan NIM 1020324000033. Nomor absen 31. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kuis yang telah disediakan. Nomor 1, manusia ditinjau dari aspek historis, biologis, kecerdasan sosial, dan spiritual. Lalu apa yang akan terjadi pada manusia apabila salah satu aspeknya lebih menonjol atau dominan dibanding aspek-aspek yang lainnya? Nah, untuk nomor 1 ini saya akan menjelaskan tentang aspeknya dulu. Untuk aspek historis ini menunjukkan perjalanan hidup dan pengalaman masa lalu yang membentuk kepribadian seseorang. Yang kedua, ada aspek biologis, itu berkaitan dengan unsur fisik seperti kesehatan, kebutuhan makan, keturunan. Dan yang ketiga, ada aspek kecerdasan atau intelektual. Ini tuh berarti kemampuan berpikir logis, memecahkan masalah, dan menciptakan hal baru. Yang selanjutnya ada aspek sosial, ini kemampuan berinteraksi, berempati, dan bekerja sama. Yang terakhir ada aspek spiritual. Nah, ini kesadaran akan keberadaannya Tuhan dan nilai-nilai moral dalam kehidupan. Lanjut ke pertanyaannya, apa yang akan terjadi pada manusia apabila salah satu aspeknya itu ada yang lebih menonjol daripada aspek yang lain? Menurut saya, jika ada salah satu aspek lebih menonjol, itu keseimbangan hidup kita itu akan terganggu dan kehidupan kita itu tidak akan selalu seimbang. Nah, contohnya itu kayak jika kayak biologis lebih dominan. Nah, itu manusia itu akan hidup hanya untuk memenuhi hawa nafsu dan kenikmatan dunia saja. Contohnya lagi kayak ada sosialnya yang berlebihan atau yang lebih dominan, itu bisa kehilangan waktu untuk pengembangan diri dan ibadah. Jadi kesimpulannya itu manusia harus menjaga keseimbangan seluruh aspek agar menjadi pribadi yang utuh. Kehidupan yang baik itu adalah ketika aspek-aspek yang tadi disebutkan itu berjalan seimbang sesuai fitrah dan kehendak Allah. Lanjut ke nomor 2, trilogi relasi antara Tuhan, alam semesta, dan manusia. Jelaskan disertai dengan contoh praktis realisasi trilogi relasi tersebut. Untuk nomor 2 di sini, trilogi ini menggambarkan 3 hubungan yang terkait. Kayak Tuhan itu sebagai pencipta dan pengatur segalanya, alam semesta itu sebagai ciptaan Allah yang menjadi tempat hidup dan sumber pembelajaran, dan manusia sebagai khalifah di bumi yang diberi amanah untuk menjaga, mengelola, dan memakmurkan bumi dengan penuh tanggung jawab. Untuk contoh praktisnya di sini seperti menjaga alam, tidak merusak lingkungan, dan menggunakan sumber daya alam secara bijak. Itu kayak kalau dicontohin itu kayak melestarikan hutan, mengurangi sampah plastik, menghemat energi. Nah, itu contoh-contohnya. Jadi relasi ini itu menuntut manusia untuk menjaga keseimbangan antara ibadah kepada Tuhan dan tanggung jawab terhadap alam. Semakin manusia sadar akan hubungan ini, semakin ia dekat kepada Allah dan semakin harmonis kehidupan di bumi. Lanjut ke nomor 3, Quran Surat Al-A'raf ayat 172 dan Quran Surat Ar-Rum ayat 30 serta relasinya dengan fitrah. Pertama ada Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Ini tuh menjelaskan bahwa Allah mengambil kesaksian dan seluruh ruh manusia bahwa Dia adalah Tuhan. Ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap Allah itu sudah tertanam sejak awal penciptaan manusia. Selanjutnya ada Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Ini menegaskan bahwa setiap manusia itu diciptakan dalam fitrah, yaitu kecenderungan alami untuk mengenal dan beribadah kepada Allah. Selanjutnya relasinya ini ayat-ayat ini itu menegaskan bahwa beriman kepada Allah adalah bagian dari fitrah manusia. Ketika seseorang jauh dari agama, itu bukan karena tidak memiliki fitrah, tetapi karena fitrah tersebut tertutupi oleh hawa nafsu, lingkungan buruk, atau kurangnya ilmu. Jadi fitrah adalah potensi spiritual bawaan manusia untuk mengenal Allah. Tugas manusia itu adalah menjaga fitrah tersebut agar tetap murni melalui ibadah, ilmu, dan lingkungan yang baik. Oke, lanjut ke nomor 4.
Nomor 4, pertanyaannya ada bentuk-bentuk hidayah Allah kepada manusia serta relasinya dengan ungkapan saya belum mendapatkan hidayah. Nah, untuk pertanyaan nomor 4 ini saya jelaskan tentang hidayah-hidayahnya dulu. Untuk hidayah yang pertama ada hidayah goriziyah, ini naluri dasar untuk bertahan hidup. Yang kedua ada hidayah hissiyah, itu kemampuan indera mengenali lingkungan. Yang ketiga hidayah akliyah, itu kemampuan akal berpikir dan menalar. Dan yang terakhir ada hidayah diniyah, itu petunjuk wahyu untuk menata kehidupan agar bahagia dunia dan akhirat. Jadi kita ke pertanyaan selanjutnya, itu relasinya dengan ungkapan saya belum mendapatkan hidayah. Nah, menurut saya ungkapan saya belum mendapat hidayah itu sebenarnya tidak tepat. Sebab Allah telah memberikan semua bentuk hidayah. Yang sering terjadi adalah manusia belum mau menerima dan mengikuti petunjuk itu. Hidayah akan terasa bila seseorang membuka hati, menggunakan akalnya, dan mendekat kepada Allah. Jadi Allah itu telah memberi manusia berbagai hidayah sebagai sarana hidup benar dan bahagia. Maka tugas manusia itu adalah menjaga dan mengamalkan petunjuk itu, bukan menunggu datangnya hidayah tanpa usaha. Oke, lanjut ke nomor 5. Pertanyaannya, sikap seorang muslim terhadap takdir. Seorang muslim itu wajib beriman kepada takdir, qada dan qadar, baik yang baik maupun yang buruk. Namun keimanan terhadap takdir itu tidak boleh menjadikan manusia pasrah tanpa usaha. Islam itu mengajarkan keseimbangan antara usaha dan ikhtiar dan tawakal atau berserah diri. Nah, contohnya ini kayak ketika kita ingin sukses, berarti kita harus berusaha untuk mencapai kesuksesan itu. Contoh kecilnya itu seperti ketika ingin kita lancar dalam ujian. Nah, kita berarti harus belajar bersungguh-sungguh untuk bisa lancar saat ujian. Jadi beriman kepada takdir berarti menerima ketetapan Allah dengan ikhlas, tetapi tetap berusaha keras. Usaha adalah bagian dari takdir itu sendiri. Selanjutnya nomor 6, mengapa ada manusia atau muslim yang percaya kepada ramalan-ramalan bintang ataupun dukun? Sebenarnya hal ini tuh disebabkan oleh lemahnya iman dan pengetahuan tauhid. Jadi banyak yang mudah terpengaruh oleh hal-hal gaib. Yang kedua itu ada keinginan mengetahui masa depan, padahal kan hanya Allah yang mengetahui hal-hal gaib. Nah, yang ketiga pengaruh budaya dan media yang sering menampilkan ramalan seolah-olah itu benar. Jadi percaya pada ramalan itu berarti juga mengingkari kekuasaan Allah dan dapat termasuk dalam perbuatan syirik karena menggantungkan nasib pada nasib selain Allah. Menggantungkan nasib pada selain Allah. Nah, untuk kesimpulannya, jadi seorang muslim itu harus menjauhkan diri dari ramalan dan dukun. Sumber petunjuk dan keyakinan hanya boleh berasal dari Allah melalui Al-Quran dan Sunnah. Oke, nomor 7, Al-Quran adalah manual book. Manual book di sini seperti buku panduan untuk sebuah mesin. Al-Quran itu adalah panduan hidup bagi manusia. Di dalamnya itu terdapat ada petunjuk akidah dan ibadah, ada pedoman akhlak dan etika, prinsip keadilan muamalah dan hukum sosial, dan yang terakhir nilai-nilai moral untuk kehidupan dunia dan di akhirat. Nah, tanpa mengikuti petunjuk Al-Quran, manusia itu akan tersesat dan mengalami kerusakan sistem dalam kehidupannya. Karena itu, membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran adalah kunci hidup yang benar. Karena Al-Quran itu bukan sekedar ibadah, tetapi pedoman praktis kehidupan. Siapa yang menjadikannya itu pegangan, hidupnya itu akan terarah dan diberkahi. Oke, ke pertanyaan terakhir, yaitu realitas sikap dan perhatian kaum muslimin terhadap Al-Quran dan hadis di zaman modern ini. Di zaman modern ini, yang saya perhatikan itu sebagian besar hanya membaca Al-Quran, tetapi tanpa memahami maknanya. Dan orang-orang sibuk dengan urusan dunia, teknologi, dan hiburan sehingga lupa pada ajaran Islam. Tetapi
Di sisi lain itu, muncul gerakan positif seperti kajian online, hafalan Al-Quran digital, dan dakwah media sosial. Nah, kondisi ini itu menunjukkan adanya tantangan bagi umat Islam untuk menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Modernisasi tidak boleh menjauhkan manusia dari nilai-nilai Al-Quran. Nah, jadi umat Islam itu perlu memperkuat pemahaman dan pengalaman Al-Quran serta hadis agar tidak kehilangan arah di tengah kemajuan zaman ini. Modernitas juga harus berjalan berdampingan dengan keimanan dan ilmu agama. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.